Nama saya Poppy Yulianti dari kelas Pendidikan Matematika 2 semester 2 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah aljabar linier, dan diantaranya membuktikan dua soal dengan dua materi yang berbeda, dan di masing-masing materi terdapat satu soal. Nah, saya mengambil dua materi itu. Yang pertama materi tentang determinan dan beberapa metode yang digunakan, dan materi yang kedua saya menggunakan inverse matrix dengan menggunakan metode kofaktor dan operasi baris elementer. Silahkan menonton. Saya akan menjelaskan dari dua materi yang saya sajikan. Dan materi yang pertama saya bahas yaitu tentang materi determinan dan beberapa metode yang digunakan. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu bahwasanya semua jenis matriks, baik itu ordo 2x2 dan seterusnya, menggunakan metode yang berbeda. Telah tentukan determinan dan dari masing-masing matriks persegi berikut dengan menggunakan metode Sarus, metode ekspansi atau minor kofaktor, dan metode reduksi baris. Saya di sini menggunakan masing-masing matriks menggunakan metode berbeda-beda. Yang nomor 1 dengan metode Sarus, dan yang nomor 2 dengan metode minor kofaktor, dan yang ketiga metode reduksi baris untuk yang nomor 3. Dan saya akan menjelaskan nomor 1 dengan matriks 3 ordo 3x3 menggunakan metode Sarus. Nah, metode Sarus ini bisa digunakan untuk matriks dengan ordo 3x3 saja. Tidak boleh dengan matriks dengan ordo yang lebih daripada yang lain. Ini metode Sarus hanya digunakan pada matriks dengan ordo 3x3 saja. Oke, baik. Kita langsung saja dengan pembuktian nomor 1 dengan metode Sarus. Metode Sarus, yang mana soalnya adalah negatif 2, 1, 4, 3, 5, negatif 7, 1, 6, 2, 3, 1, 1, 5, 6. Lalu caranya dengan mengalih secara diagonal pada setiap elemennya, yaitu dengan memberi tanda min 2 kali 5, 5 dikali 2, 1 dikali negatif 7, negatif 7 dikali 1, 4 dikali 3, 3 dikali 6. Seperti rumusnya yang di sini kita jelaskan. Baris pertama, kolom pertama yaitu min 2 dikali dengan baris kedua, kolom kedua, dengan kalikan baris ketiga, kolom ketiga yaitu 2. Dengan bergeser satu angka di bawahnya. Mengalihkannya dengan bergeser satu angka di bawah dari baris pertama, kolom pertama, dengan mengalihkan dua angka di bawah dari baris kedua, kolom kedua. Ini ya, berarti gini. Seterusnya seperti itu, seperti anak tangga. Seperti itu. Jadi yang saya tandakan warna biru ini adalah bernilai positif. Maksudnya nanti ketika dioperasikan dia ditambah, bukan positif, tapi bukan nilainya positif, tapi ketika nanti dioperasikan itu akan ditambahkan. Nah, sekarang kita langsung kerjakan aja supaya tidak pusing. Yang pertama adalah negatif 2 dikali 5 dikali 2. Negatif 2 dikali 5 negatif 10 dikali 2 berarti negatif 20. Negatif 20. Ditambah ya, karena ditambah. Lalu
1 dikali negatif 7, negatif 7 dikali 1 tetap negatif 7. Ditambah tetap. Lalu 4 dikali 3, 12 dikali 6 adalah 72. Oke, selanjutnya kita akan berlawanan arah. Dari arah sini, dari baris ke-1, kolom ke-3, kalikan ke turun. Bahwasanya di bawah dari baris ke-1, kolom ke-3, 1 angka lalu kalikan ke sebelahnya. Kalikan ke sini 5 ke 1. Seterusnya seperti itu. Nah, yang tanda merah ini yang saya tanda panahkan itu menggunakan negatif atau dikurang. Lalu kita operasikan langsung seperti pada rumusnya ya. 4 dikali 5, 20 dikali 1, 20. Berarti dikurang 20. Lalu dikurang lagi. Negatif 2 dikali negatif 7 adalah positif 14. Dikali 6 adalah negatif 84. Lalu 1 dikali 3, 3 dikali 2, 6. Berarti dikurang 6. Lalu semua ini negatif 20 ditambah negatif 7 ditambah 72 dikurang 20 dikurang 84 kurang 6 menghasilkan negatif 65. Seperti itulah menggunakan metode Sarus pada matriks ordo 3x3 sesuai dengan rumus yang ada. Tetapi jika penyelesaian soal nomor 2 saya tentang matriks determinan matriks dengan ordo 4x4 dengan mencari minor kofaktornya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai minornya dan kofaktornya, dan rumus dari kofaktor ialah kofaktor IJ sama dengan negatif 1 pangkat I tambah J dikali determinan minor IJ. Oke. Lanjut kita mencari dulu kofaktor dari 11. Kofaktor 11. Maksudnya apa? Kofaktor baris pertama dan kolom pertama. Jadi pada kofaktor baris pertama kolom pertama ini kita menggunakan minor yang tadi saya jelaskan, bahwasanya kita harus menutup atau menghilangkan baris pertama dan kolom pertama, lalu menghasilkan minornya menghasilkan sisa tadi, ini sisa yang udah tutup tadi. Jadi hasilnya itu adalah matriks ordo 3x3 ya, yaitu 5 2 min 2 6 min 5 0 4 negatif 3 negatif 2. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumusnya tadi ya. Kita masukkan ke rumusnya bahwasanya CIJ sama dengan negatif 1 pangkat I tambah J determinan minor IJ. Jadi sama dengan negatif 1 pangkat. Nah, I-nya itu kan baris dan kolom, berarti baris dan kolom 1 sama 1, berarti 1 tambah 1 dikali matriks yang ini, matriks minor tadi. Kan minor kan hasil dari penghapusan dari yang tadi ini ya. Oke, baik, kita tuliskan lagi. 5 2 negatif 2 6 negatif 5 0 4 negatif 3 dan negatif 2. Lanjut kita determinan matriks ordo 3x3 menggunakan metode Sarus yang di nomor 1 tadi ya. Berarti kita kalikan dengan kolom pertama dan kolom kedua. Berarti yang ini juga kolom pertama dan kolom kedua. Berarti kita buat 5 2 negatif 2 6 negatif 5 0. Oke, sekarang kita operasikan dengan metode Sarus tadi ya, yaitu dengan mengkalikan diagonalnya ya. 5 dikali negatif 5 dikali negatif 2, 6 dikali negatif 3 dikali negatif 2, 4 dikali 2 dikali 0. Nah, ini menghasilkan nanti ditambah ya, operasikannya ya, mengoperasikannya nanti ditambah. Lalu kita melanjutkan yang sembarangnya ya. Kita kalikan
lawan arahnya, yaitu ini 4 kali negatif 5 dikali negatif 2, ini kali ini kali ini, 6 dikali 2, 2 kali negatif 2. Nah ini yang tanda merah ini dikurang operasikannya nanti ya. Oke, lanjut kita sekarang mengoperasikannya. Nah yang pertama adalah yang ini dulu, negatif 1 pangkat 2, negatif 1 pangkat 2. Sini aja ya, negatif 1 pangkat 2 ya. Nah ini di sini kita operasikannya dikali. Nah yang pertama kita kerjakannya yang warna birunya dulu ya. 5 dikali negatif 5 dikali negatif 2 hasilnya adalah 50. 6 dikali negatif 3 negatif 18, negatif 18 dikali negatif 2 hasilnya ditambah ya, positif 36. Tengok yang warna biru adalah dia tambah ya. Lanjut 4 dikali 2 adalah 8 dikali 0 adalah 0, berarti tambah 0. Oke, lanjut ini kali ya, bukan dikurang. Lanjut untuk yang tanda merah, yaitu dikalikan, tapi dia nanti operasikannya pakai negatif. 4 dikali negatif 5 negatif 20 dikali negatif 2 hasilnya 40 ya, berarti dikurang 40. Ada kurangnya. Lanjut 5 dikali negatif 3 negatif 15 dikali 0 ya tetap 0. Oke, dikurang 0. Lanjut yang 5, 6 kali 2 12 dikali negatif 2 berarti negatif 24. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan kembali. Tadi saya lupa untuk menaruhkan untuk menaruh tanda kurung. Jadi supaya tetap dikurang namun ini tetap negatif ya kan. Terus ini 0. Kalau 0 kan tidak ada negatif, jadi tambah ya. Lanjut kita ke penyelesaiannya. Bahwasanya negatif 1 jika pangkatnya genap maka hasilnya selalu positif. Berarti negatif 1 pangkat 2 salah 1 dikali 50 tambah 36 tambah 0 hasilnya 86 dikurang 40 ditambah 0 dikurang 24 hasilnya 16. Iya. Oke, hasilnya berarti 1 dikali 86 kurang 16 berarti hasilnya 70. 70 kali 1 70. Oke, kita dapatkan yang kofaktor 1 ya. Lanjut kita kofaktor 1 2. Baik, kita lanjutkan untuk kofaktor 1 4, yaitu kayak mana kita menghapuskan baris pertama dan kolom ke-4 dan hasilkannya sama enggak? Sama ya. Oke, lanjut kita masukkan ke rumusnya, yaitu negatif 1 pangkat baris dan kolomnya 1 tambah 4 dikali determinannya dari negatif 2 1 1 5 2 2 negatif 2 ya, 6 negatif 5 0 dikali dengan kolom 1 dan kolom 2 negatif 2 1 1 5 2 negatif 2. Oke, lanjut kita bentuk operasikannya dengan ini ya langsung. Baik, kita lanjut. Bahwasanya negatif 1 pangkat 1 tambah 5 berarti kan ganjil ya, berarti hasilnya tetap negatif 1. Lanjut, nah kita ikutin yang birunya, berarti min 2 kali 2 dikali 0 berarti jawabannya 0. Lanjut yang biru, lanjut itu 5 dikali negatif 5 dikali 1 berarti tetap negatif 25. Nek 6 dikali 1 dikali negatif 2 hasilnya negatif 12. Nah kita lanjut, itu adalah negatif 1 dikali, nah ini 0 kurang 25 kurang 12 hasilnya negatif 37 dikurang min 12 dikurang 20 dikurang 5 hasilnya negatif 13. Nah kita kerjakan dalam kurung dulu, dari negatif 1 dikali, ini dikali berarti positif ya, berarti negatif 37 tambah 13 hasilnya negatif 1 dikali negatif 24, jadi hasilnya negatif dikali negatif posisinya positif, berarti 24 hasilnya. Oke, nah kita lanjutkan. Bahwasanya dari
kita coba kofaktor 1, 1, 1, 1, 4, kita munculkan inilah rumusnya. Determinan A11 kali kofaktor 11 sampai A14 sampai kalikan kofaktor 14. Nah, kita masukkan A11 itu yang mana? A baris 1 kolom 1, berarti A1 baris 1, berarti A1 baris 1 kolom ke 1, berarti 4, berarti yang ini 4. Nah, C11 tadi Bapak tadi hasilnya adalah 70, berarti dikali 70 ditambah A12 adalah baris pertama kolom kedua, berarti negatif 9, berarti negatif 9 dikali Bapak tidak C12 hasilnya 6 ya, berarti 6 ya, 6 ditambah A13 berarti baris pertama kolom ketiga, berarti 9 dikali 9. A13 tadi yang mana? Hasilnya yang ini, negatif 1, berarti dikali negatif 1 ditambah A14 berarti yang mana? Yang baris pertama kolom ke 4, berarti 2 dikali hasil 14 yang 24. Oke, 24. Langsung kita kalikan. 4 kali 70 280. Negatif 9 kali 6 berarti negatif 54, langsung saja. 9 dikali negatif 1 berarti kurang 9. Ditambah 2 kali 24 48, ditambah 48. Lanjut hasilnya 241. Sekian untuk yang nomor 2. Baik, saya akan melanjutkan yang bagian nomor 3, yaitu matriks dengan ordo 5 kali 5 itu dengan metode reduksi baris. Apa itu reduksi baris? Yaitu dengan membuat matriks ini akan membentuk segitiga atas. Elemen 0 itu berbentuk segitiga atas. Bagaimana elemen 0? Elemen 0 itu akan nanti elemen 0 yang berada di segitiga atas itu kan dikebalikannya, maksudnya elemen 0 berbentuk segitiga atas, dia akan ada di bagian bawah, bukan di atas ya. Itu mah kebalikannya, kok di atas malah jadi segitiga bawah ya. Dia berbentuk segitiga seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini nanti akan hasilnya 0 semua. Kita akan buat hasilnya 0 semua di sini. Ini hasil nanti 0. Kita harus rubah yang ini jadi 0. Nah, nanti kita setelah ini menjadi 0, kita akan mendapatkan elemen matriks diagonalnya di sini. Nah, nanti hasil dari inilah kita nanti kita operasikan hasilnya kita jumlahkan atau kita kalikan. Oke? Lanjut aja kita untuk bagaimana langkah-langkah untuk membuat segitiga atas ini jadi 0 semua berbentuk segitiga ini ya. Nah, sini kan sudah banyak nih nilai nolnya, sudah banyak ya, kita sudah terbantu. Kita tinggal mengganti negatif itu jadi 0, 2 jadi 0, 1 jadi 0, 1 jadi 0. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah kita mengalihkan baris kedua ditambah 2 kali baris pertama. Nah, setelah kita menggunakan tadi kan baris 2 tambah 2 kali baris pertama, berarti kan baris kedua ini contoh ini pusatnya kita mau gantikannya jadi 0 kan, berarti yang baris kedua ini kita tambahkan dengan 2 kali baris pertama. Nah, baris kedua tadi kan ini kita tambahkan dengan 2 kali baris pertama yang ini, berarti 2 kali baris pertama nih. 2 kali 1 berarti 2, 3 dikali 2 berarti 6, dan seterusnya sampai 3 kali 2 adalah 6. Nah, baris kedua ini tambahkan dengan ini, berarti negatif 2 ditambah 2. Ya kan, supaya tadi ini 0, negatif 2 ditambah berapa ditambah berapa kali berapa supaya 0, berarti makanya kita menggunakan rumus ini, makanya negatif 2 ditambah 2 kali baris pertama. Makanya kan negatif 2 ditambah
Kalau kali 2 kan berarti 2, berarti negatif 2 ditambah 2 kan 0, berarti benar. Berarti makanya nanti hasilnya ini. Berarti nanti yang negatif 2 ini jadi 0 kan. Nah gitu. Berarti yang ini benar ya. Nah lanjut kita akan merubah yang 2 ini menjadi 0. Nah bagaimanakah caranya? Kita kalikan dengan siapa dan kita tambahkan dengan siapa? Nah rupanya kita dapatkan baris keempat. Naik ke baris keempat, 1, 2, 3, 4. Baris keempat kan, baris keempat dikurangi 2 kali baris ketiga. 2 kali baris ketiga berarti yang ini. Nah kita kurangkan dengan ini, cocok kan? Berarti kan kalau kita ini kan 2, kita kalikan dengan 2 kali baris ketiga. Baris ketiga yang ini 1 kali 2, 2. Berarti 2 kali 2 kurang 2 berarti 0. Berarti ini terbukti nanti 0 ya. Nah baik teman-teman, kan awalnya tadi kan yang 2 tadi ini kita sudah menggantikan dengan 0, inilah di hasilnya kan jadi 0. Sekarang tinggal yang ini kita gantikan 0. Oke, berarti ini kalikan berapa supaya 0? Kita rupanya baris kelima, ini kan baris kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima kita kurangkan dengan baris keempat, pas ya, kita kurangkan dengan ini. 1 dikurang 1 ya 0, berarti nanti ini jadi 0. Oke. Nah tadi kan kita sudah menggantikan nih 1 dengan 0, berarti udah semuanya 0 dong. Nah udah 0 semua. Nah dimaksud dengan reduksi baris tadi adalah sekarang setelah kita menggantikan ini dengan 0 semua, yang reduksi barisnya itu adalah yang diagonalnya. Nah ini semua ini. Nah ini kita kalikan ya, kita kalikan. Rumusnya adalah ya ini, determinan A itu 1 dikali min 1 negatif 1, negatif 1 kali 1 negatif 1, negatif 1, negatif 1 kali 2 negatif 2, berarti hasilnya negatif 2. Sekian video dari saya tentang materi yang pertama mengenai determinan dan beberapa contoh metodenya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi saya yang kedua, yaitu materi inverse matrix dengan kofaktor dan operasi baris elementer. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang yang bagian untuk inverse untuk kofaktor. Dengan kofaktor kita inverse matrix dengan rumus seperti ini. Inverse dari A sama dengan 1 per determinan A. Nanti ini kita determinankan dikali dengan adjoin A. Inilah adjoin. Apa itu adjoin? Adjoin sama dengan adalah kofaktor yang ditranspos. Ya. Kan tadi kita sudah membahas tentang kofaktor ya. Kofaktor itu adalah penggabungan dari minor juga. Berarti nanti kita ini akan mencari minor dari matriks ini, kita buat semuanya. Tidak hanya dengan baris 1 dengan kolom 1 sampai dengan satu kolom ini, tidak, kita semuanya, karena nanti kita akan membuat matriks juga. Nah nanti semua ini kita minorkan, kita kofaktorkan pada semua baris dan kolom dari dari matriks ini, menghasilkan matriks juga, matriks yang hasilnya dari minor dan kofaktor dari matriks ini ya. Contohnya dari soal ini adalah penyelesaian sebagai berikut ya. Nah langkah yang pertama, kita cari dulu determinan A nya dulu ya. Carikan dulu determinan dari matriks ordo 3x3 ini menggunakan apa? Menggunakan metode Sarus ya. Berarti kita buat dulu matriks ini juga dikalikan dengan kolom pertama dan kolom kedua. Berarti negatif 1, negatif 5, 7, 0, 1, min 1. Ya ini kita gunakan determinannya dengan metode Sarus tadi ya. Oke, kita lanjut untuk penyelesaian dari sini. Jadi kita yang pertama kita yang warna biru dulu ya. Negatif 1 dikali 1 dikali negatif 4, jawabannya positif 4 ya. Ditambah, kan tambah ya. 0 dikali 3 dikali 7 tetap 0. Oke, tambah 0. Oke, tambah
1 dikali negatif 5 dikali negatif 5 berarti tetap 5 tambah 5. Dikurang ya tetap karena dia dikurang. 1 dikali 1 dikali 7 berarti tetap 7. Nah 4 tambah 0 tambah 5 hasilnya 9 dikurang 7 tambah 3 tambah 0 hasilnya 10 berarti 9 dikurang 10 hasilnya min 1. Berarti dapatlah determinannya negatif 1. Yang ini nanti tinggal cari yang adjoinnya. Yang adjoin inilah dia agak rumit karena terlalu panjang memangnya jalannya ya. Nah lanjut kita mencari dulu adjoinnya. Bahwasanya kita cari adjoin itu adalah kita cari dulu kofaktornya. Kofaktornya seperti yang langkah yang nomor 2 tadi ya. Lanjut kita coba dulu yang kofaktor satu-satu. Baris pertama, kolom pertama. Kita coba dengan semuanya ini ya. Maka nanti agak panjang juga jalannya. Berarti ini yang ini pakai rumus kofaktor tadi. Negatif 1 pangkat yang barisnya berapa? 1, kolomnya 1. Berarti 1 ditambah 1 dikali minornya. Kita cari dulu minornya. Berarti minor 1 kita tutup dulu. Kita tutup dulu baris pertama dan kolom pertama. Hasilkannya 1 3 negatif 1 4 negatif 4 ya. Berarti ini 1 3 negatif 1 negatif 4. Nah karena ini matriksnya determinannya matriks dengan ordo 2 kali 2, tentu kita sudah tahu rumusnya. Bahwasanya rumusnya itu AD dikurang BC. Nah ini A, ini B. Saya misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Nah biar kita mudah ya. Ini 1 ya, 1. Berarti negatif 1 pangkat 2 ya, berarti positif. Kan negatif pangkatnya genap, berarti positif. Lanjut. Nah yang A sama D berarti 1 kali negatif 4 berarti negatif 4 dikurang, tetap dikurang ya. B kali C berarti 3 dikali negatif 1 berarti negatif 3 ya. Lanjut 1 dikali dan kurung dulu, negatif dikali negatif positif berarti negatif 4 ditambah 3. 1 dikali negatif 4 tambah 3 negatif 1 berarti 1 kali negatif 1 negatif 1. Nah dari semua kofaktor yang kita dapatkan tadi, kofaktor 11 sampai kofaktor 33, kita bentuk dalam sebuah matriks 3 kali 3 juga. 3 kali 3 yang ini baris pertama kolom pertama berarti negatif 1 hasilnya kan, negatif 1 berarti di sini letaknya. Hasil dari kofaktor 1 2 berarti baris kedua, baris 1 kolom kedua berarti hasilnya 1. Berarti kita buat sini 1 dan sampai habis. Nah setelah semuanya kita gabungkan jadi matriks, nah inilah dihasil dari kofaktor A. Nah setelah kita dapatkan kofaktor A semuanya ini, kita masukkan ke rumus adjoin. Tahu tadi adjoin apa? Adjoin adalah kofaktor dan ditransposkan. Berarti kita sudah dapat kofaktornya, berarti kita transpos. Tahu artikan apa? Tahu arti transpos? Transpos adalah mengubah dari baris menjadi kolom atau kolom jadi baris, sama aja ya. Berarti kita coba dulu baris dengan baris menjadi kolom. Berarti tadi kan kofaktornya ini, berarti kita rubah supaya dia jadi transpos. Ini kan baris jadi kolom, berarti min 1 min 1. Nah setelah itu kan kita dapat determinan tadi kan negatif 1. Adjoinnya ini kita kalikan ke dalam, lalu kita kalikan ke dalam, hingga 1 kali min 1 1, min 1 kali negatif 1 1, dan seterusnya, maka menghasilkan ini. Oke baiklah, kita pada ini kita yang kita ubah matriks ini untuk Nah setelah itu kan kita dapat determinan tadi kan negatif 1. Adjoinnya ini kita kalikan ke dalam, lalu kita kalikan ke dalam, hingga 1 kali min 1 1, min 1 kali negatif 1 1, dan seterusnya, maka menghasilkan ini. Oke baiklah, kita pada ini kita yang kita ubah matriks ini untuk
Nah, setelah itu kan kita dapat determinan tadi kan negatif 1. Ajoinnya ini kita kalikan ke dalam. Lalu kita kalikan ke dalam. Negatif 1 kali min 1, 1. Min 1 kali negatif 1, 1. Dan seterusnya, maka menghasilkan ini. Oke, baiklah, kita pada ini kita yang kita ubah matriks ini untuk nah, setelah itu kan baik, dengan menggantikan negatif 5 jadi 0 supaya bisa sama 0, kita kalikan dia. Baris kedua dikurangi 5 kali baris pertama. Lihat, baris kedua kan ini, ya kan? Kita kurangi dengan 5 kali baris pertama. Coba min 5 dikurang min 5. Hasilnya kan 0, berarti ini benar 0 ya. Nah, lalu kan tadi kita sudah mengubah min 5 supaya 0, berarti baris kedua dikurang 5 kali baris pertama. Lalu sudah menghasilkan 0. Sekarang kita rubah yang 7 menjadi 0 supaya sama seperti ini, yaitu rumusnya baris ketiga ditambah 7 kali baris pertama. Kenapa 7 kali? Karena lihat 7 ditambah 7 kali baris pertama. Kalau 1 kali 7 berapa? Min 7. Berarti 7 dikurang 7 hasilnya 0. Berarti terbukti dia hasilnya 0. Lanjut, kita akan setelah 7 kita rubah jadi 0, sekarang kita akan mengubah negatif 1 menjadi 0. Caranya gimana? Caranya adalah baris ketiga ditambah baris kedua. Nah, kenapa? Baris ketiga kan min 1 ditambah 1 dikali 1 tambah 1 ya 0. Berarti benar ya kalau ini hasilnya 0. Kita buat. Lanjut, kan tadi ini sudah diganti dengan 0 dengan cara baris ketiga ditambah baris kedua. Ingat ya, baris ketiga tambah baris kedua berarti 0 ditambah 0, 0. Letakkannya di baris ketiga gitu. Min 1 ditambah 0 berarti 0. 3 ditambah negatif 2 berarti 1. 7 ditambah negatif 5 berarti 2. Dan 1 tambah 1 berarti 2. Maaf ya, saya salah, ini seharusnya 0, berarti 0 tambah 1 0. 1 tambah 1, maaf saya salah juga, ini seharusnya 0, berarti 1 tambah 0 1 ya. Lanjut kita akan mengubah min 2 menjadi 0. Caranya dengan baris kedua ditambah 2 kali baris ketiga. Kenapa gitu? Coba kita lihat. Negatif 2 ditambah 2 kali 1 berarti 2, berarti min 2 ditambah 2 hasilnya 0. Berarti benar ya. Caranya juga baris kedua kan 0, berarti 2 kali baris ketiga berarti 0, berarti 0 tambah 0 0. Nanti kita buat. Lalu 1 ditambah 2 kali 0 berarti 1. Min 2 juga seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah 1 ini menjadi 0. Caranya baris pertama dikurangi baris ketiga. Kenapa? Tengok nih, baris pertama dikurangi baris ketiga. 1 kurang 1 ya 0, berarti sini nanti 0. Kita kurangkan seperti tadi juga ya. Baris ke pertama dikurangi baris ketiga. Min 1 dikurang 0 berarti min 1 nanti diletakkan di baris pertama. Nah, 1 tadi kan sudah diganti dengan 0 dengan cara baris pertama dikurangi baris ketiga. Tidak hanya ini saja dikurangkannya, itu maksudnya baris pertama semua kita kurangi dengan baris ketiga semua gitu ya, menghasilkan hasilnya diletakkan di baris pertama seperti itu. Nah, ini kan tadi kan kita sudah menjawab semua langkahnya. Nah, ini tinggal satu langkah lagi yang terakhir. Nah, ini sedikit lagi sudah mirip dengan matriks identitas ya, yang seperti atas ini. Nah, apakah yang beda? Tinggal yang negatif 1. Sebenarnya sudah sama. Jadi cara supaya ini 1 tidak negatif, kita bagikan saja
kita bagi baris pertama dibagi dengan negatif 1. Ya, lanjut menghasilkan inverse A menghasilkan baris pertama dibagi negatif 1, berarti baris pertama semua ini dibagi negatif 1 ya. Berarti negatif 1 dibagi negatif 1 berarti 1, 0 dibagi negatif 1 berarti 0, 0 garis negatif 1 dibagi negatif 1 berarti 1 ya, negatif 1 dibagi negatif 1 1, dan di bawahnya tetap kan cuma baris satu aja kita buat. Nah, seperti inilah hasilnya. Berarti inverse matrix dengan cara OB itu kita sudah membuktikan matriks identitas yang awalnya sebelah kanan berpindah sebelah kiri ya, sama ya dengan yang di atas ini, sama, dan menghasilkan matriks ini. Berarti inilah hasilnya dari matriks OB tadi. Kita lihat lagi bahwasanya tadi kan soal inverse matrix itu melalui dengan dua cara. Yang pertama tadi kan menggunakan kofaktor, dan yang kedua ini dengan OB. Kita lihat jawaban yang di kofaktor tadi dengan yang OB ini. Kita lihat ternyata jawabannya adalah sama ya. Sama. Kita lihat sama ya jawabannya ya. Yang tadi menggunakan kofaktor, inverse matrix menggunakan kofaktor, dan yang ini tadi inverse matrix menggunakan OB. Ya, yang tadi dengan OB, yang ini tadi dengan kofaktor. Nah, ini sama ya hasilnya ya. Kofaktor tadi ini kan jawabnya dengan aljoid, jadi dengan OB. Nah, kalau bisa, demikianlah hasil pembuktian dari saya mengenai dua soal dengan dua materi yang berbeda mengenai aljabar linear, dan tentang materi yang saya ambil tentang determinan dan inverse matrix. Jika masih ada kekurangan, saya mohon maaf dalam penulisan maupun media yang saya gunakan, dan semoga kita semua dapat memahami tentang pembelajaran ini, tentang materi ini, dan juga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.